Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Novel Audioku. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf menantu tidak terduga. Bab 11 sampai dengan bab 20, bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 11. Haha, Adler Wolf mencibir, sepertinya dia masih meremehkan ketidakberdayaan William. 5 juta tidak cukup, jadi kau sekarang meminta 10 juta. Joanna Hayes di sebelahnya menatap Kevin William dengan wajah muram dan berkata, Kevin William, kamu bisa berpikir jernih. Beberapa orang, kamu tidak mampu menyinggung, tidak ingin menyesalinya pada saat itu. Meskipun Joanna Hayes masih muda, tetapi untuk menjadi ratu intelijen di wilayah barat daya keluarga Wolf, auranya tidak lemah. Aura yang tiba-tiba terlepas dari tubuh Joanna Hayes membuat jantung Kevin William berdetak kencang. Meskipun Kevin William tidak mengenal Joanna Hayes dengan baik, dia masih sedikit khawatir. Si cantik ini, William tidak bermaksud menyinggungmu. Hanya saja Adler Wolf ini menabrak lukisan cat minyak perusahaan kami, saya harus memberikan penjelasan. Tidak perlu kecantikan untuk menulis beberapa kaligrafi. Kevin William menatap Joanna Hayes. Joanna Hayes berbalik dengan curiga dan melirik Adler Wolf, tuan muda ini sangat luar biasa. Keluarga Wolf jelas merupakan raksasa yang sangat besar, cukup kaya untuk menyaingi negara, dan kuat. Tapi Adler Wolf sebenarnya berpura-pura bahwa dia hanya seorang pria yang bisa menulis kaligrafi. Tuan muda ini benar-benar bisa berpura-pura. Melihat Joanna Hayes masih ragu-ragu, Kevin William terus berbicara, cantik, saya akan mengambil keputusan dan memberi Anda kartu Platinum dengan 100.000 yuan di dalamnya. Bagaimana dengan diskon 50% ketika Anda dan teman Anda datang ke M Grand Hotel? Sejauh menyangkut Kevin William, itu bisa dianggap sebagai pertumpahan darah. Jenis kartu platinum ini, Imperial Hotel hanya mengeluarkan beberapa kartu saja. Jika Joanna Hayes benar-benar seseorang dari kekuatan besar, maka itu masih merupakan investasi yang tepat. Tetapi jika Joanna Hayes hanyalah pion tanpa nama, maka 100.000 yuan akan diberikan secara cuma-cuma. Joanna Hayes terdiam beberapa saat, Kevin William ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa dan bahkan tidak tahu siapa yang dia tantang sekarang. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Wolf bernilai 100.000 yuan. Kartu Platinum. Tepat ketika Joanna Hayes hendak marah, Adler Wolf dengan cepat mengedipkan mata pada Joanna Hayes, menoleh ke Kevin William dan berkata, oke, 10 juta, kan? Apakah Anda ingin menaikkan harganya? Jika Anda tidak ingin menaikkan harga, berikan ke nomor rekening dan saya akan membayarnya. Orang-orangku akan mentransfer uang. Bisakah Anda mentransfer 10 juta yuan? Kevin William dan Zak Hazi di sebelahnya saling memandang, bukankah dia mengatakan bahwa Adler Wolf hanyalah menantu yang tidak berdaya dari keluarga Zhou? Dia bekerja paruh waktu di KTV, bagaimana dia bisa mendapatkan 10 juta dalam sekejap? Dikatakan bahwa grup Zhou sekarang menghadapi masalah pendanaan puluhan juta, jadi mereka tidak akan membayar kesalahan Adler Wolf, bukan? Buang saja, Adler Wolf. Bagaimana kamu bisa memberikan 10 juta, aku makan daging mentah di depan begitu banyak orang di sini hari ini. Kata Zak Hazi dengan tatapan tertentu. Ilian Kiander mencibir di sebelahnya, Adler Wolf, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Akui saja jika kamu miskin, kamu ingin mati sekarang. Apakah menarik? Apakah kamu ingin semua orang mengekspos Anda? Anda ingin saya mengatakan, berlutut dan meminta maaf, mengakuinya. Itu kesalahan. Petik 2. Ilian Kiander terus berkata, Adler Wolf tidak tahan lagi. Diam. Ketika Adler Wolf berbalik untuk melihat Kevin William lagi, Kevin William sebenarnya merasa sedikit kedinginan di belakang punggungnya. Sorot mata Adler Wolf membuatnya panik. Adler Wolf, jangan lakukan ini untukku. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu detailmu. Menantu yang tidak berguna dari keluarga Zhou masih bekerja di KTV. Percaya atau tidak, jika saya mengadukan Anda, Anda tidak akan punya pekerjaan besok. Sekarang saya berubah pikiran, saya tidak ingin 10 juta yuan, dan hari ini Angkatan Kerja akan meminta Anda untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah suara itu jatuh, Kevin William memarahi sekelompok pengawal di sekitarnya, berikan padaku. Hoa, sekelompok penjaga keamanan, yang telah dipersiapkan sejak lama, bergegas menuju Adler Wolf dan Joanna Hayes. Ledakan. Adler Wolf menyerang dan langsung merobohkan 4 atau 5 penjaga keamanan. Orang-orang di sekitar terkejut dan tidak berani maju sesuka hati. Pada saat ini, seorang pria parubaya buru-buru berlari ke aula dan berteriak dari kejauhan, hentikan. Hentikan semuanya. Anda ingin membunuhku. Mendengar suara ini, penjaga keamanan berhenti dan membungkuk hormat berkata, halo, ketua. Sial, pria itu mengabaikan penjaga keamanan dan berjalan ke Kevin William dengan cepat. Kevin William berkata dengan datar, ketua. Aku, tampar, masih bersama Novel Audioku, mari kita lanjutkan. Bab 12. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Quinton Lade,
Ketua M Grand Hotel, sebenarnya hanyalah sosok yang dangkal, bos sebenarnya adalah Zidane Lefran, orang terkaya di Yuncheng. Begitu Quinton Lade menerima panggilan darurat dari Zidane Lefran, dia bergegas ke hotel sesegera mungkin, tetapi dia terlambat selangkah. Bos, Zidane Lefran, tidak mengatakan apa latar belakang Adler Wolf, tetapi dia mengatakan bahwa bahkan jika Zidane Lefran melihat Adler Wolf, dia hanya akan berlutut. Dan sekarang, si idiot Kevin William benar-benar membiarkan Adler Wolf dikepung dan dipukuli, dan ingin Adler Wolf berlutut. Quinton Lade menyentuh segenggam manik-manik keringat di dahinya dengan tangan gemetar, dan buru-buru melangkah maju untuk mendorong penjaga keamanan di sekitarnya, dan berkata, Tuan Wolf, aku. Melihat Quinton Lade seperti ini, Adler Wolf tahu sepertinya Zidane Lefran sudah merilis berita itu. Dalam hal ini, Adler Wolf tidak perlu mengungkapkan identitasnya. Sebelum Quinton Lade selesai berbicara, Adler Wolf langsung menyela, menatap Kevin William dengan wajah bingung dan berkata, Kevin William, di depan Ketua Hayes, kamu benar-benar berani melakukan sesuatu padaku, ini tidak memberikan wajah Ketua Hayes. Adler Wolf tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat Quinton Lade yang hadir sedikit bingung. Tapi Joanna Hayes segera mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf, Tuan Muda masih belum berencana untuk mengungkapkan identitasnya, dia berencana untuk menggunakan dirinya sebagai tameng. Joanna Hayes berbalik dan menatap Quinton Lade dengan dingin, Ketua Lade, apakah Anda harus menjelaskan apa yang terjadi hari ini? Jika Anda tidak puas, Anda tahu konsekuensinya sendiri. Saat berbicara, Joanna Hayes memandang Adler Wolf melirik. Joanna Hayes mengatakan itu meremehkan, tetapi punggung Quinton Lade berkeringat ketika mendengarnya. Bos berulang kali menjelaskan, untuk tidak menyinggung Adler Wolf, dan tidak boleh membuat Adler Wolf merasa tidak nyaman. Tapi sekarang situasinya telah berubah menjadi berantakan. Dia menoleh dan menatap Kevin William dengan sengit, dan sekarang dia memiliki niat untuk membunuhnya, semua penjaga keamanan, jika Anda tidak ingin dipecat maka pergilah dan segera kalahkan Kevin William, siapa yang dapat menghajarnya. Yang paling kuat, akan dipromosikan menjadi kapten. Sekitar selusin penjaga keamanan membeku di tempat, Ketua Lade, Kevin William adalah manajer umum, ini. Quinton Lade menendang pantat penjaga keamanan dengan marah, manajer umum. Brengsek, sekarang saya mengumumkan secara resmi bahwa Kevin William akan dikeluarkan dari Hotel M Grand, dan mulai hari ini, dia tidak akan lagi menjadi manajer umum Hotel M Grand. Selain itu, saya akan memblokirnya di seluruh Yuncheng. Kevin William mendengar kata-kata Quinton Lade di sampingnya, seketika kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Ketua, jangan tertipu. Bajingan ini telah merusak lukisan cat minyak favoritmu. Kevin William tidak mengetahui situasinya, dan masih mencoba yang terbaik untuk berdebat. Tetapi pada saat ini, Quinton Lade sudah dalam keadaan panik. Dia melirik lukisan cat minyak di tanah dan buru-buru menjawab, diam. Siapa bilang aku suka lukisan cat minyak? Lukisan Cina sangat bagus, itu yang kami suka. Kevin William ini, apakah kepalamu terjepit pintu? Saya tidak tahu apakah Tuan Wolf baru saja mengatakan bahwa dia menulis dan menggambar. Berani membuat Tuan Wolf tidak senang. Melihat beberapa penjaga keamanan masih linglung, Quinton Lade tiba-tiba mendengus dingin. Kamu bajingan, tidakkah kamu mengerti apa yang saya katakan? Apakah Anda ingin saya mengatakannya untuk kedua kalinya? Lakukan. Iya, Ketua. Penjaga keamanan menerima perintah, tiba-tiba bergegas ke arah Kevin William seperti sekawanan serigala. Bang bang bang. Kevin William dipukuli, dan suaranya terus berteriak di antara orang banyak. Ketua, itu tidak adil, dan Zak Hazi, bajingan Zak Hazi yang menyuruhku. Hal-hal telah berkembang hingga titik ini, Kevin William Anda tahu, Anda benar-benar kacau. Adler Wolf ini benar-benar beruntung, pertama-tama, Tuan Pir yang menyelamatkannya, dan sekarang, Ketua Hayes yang bersama Adler Wolf, tampaknya dia memiliki banyak latar belakang. Ketika Quinton Lade mendengar kata-kata Kevin William, dia melihat sekeliling, siapa Zak Hazi. Ketika Zak Hazi melihat penampilan Quinton Lade, dia sudah memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Setelah mendengar Kevin William menunjuk dirinya, dia bersiap untuk pergi dengan tenang. Tetapi saat mereka bergerak, beberapa penjaga keamanan menghentikan mereka. Ketua, dia adalah Zak Hazi. Lawan. Quinton Lade mengerutkan kening dan melambai pelan. Bang bang bang. Jeritan Kevin William dan Zak Hazi datang dari aula. Quinton Lade menyentuh keringat di dahinya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Wolf, Ketua Hayes, apakah Anda puas? Joanna Hayes memandang Adler Wolf, tidak berbicara. Dia tidak berani membantu Adler Wolf membuat keputusan dengan mudah. Pada saat ini, Zak Hazi di lantai juga dipukuli, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak dan suaranya menjadi sedikit lebih lemah. Saudaraku, cepat. Tolong bantu saya, aku mohon Adler Wolf, suruh mereka melepaskanku, aku akan dipukuli sampai mati. Zak, Ilian Kiander melirik Zak Hazi dan berjuang di tangan kedua penjaga keamanan. Zak Hazi melanjutkan, Ilian, tolong mohon padanya, dia mengejarmu di perguruan tinggi sebelumnya, dan dia pasti akan mendengarkanmu. Jika tidak, kamu berjanji untuk membuka kamar dengannya dan membiarkan dia melepaskanku. Aduh,
Berhenti berkelahi. Ilian Qiander tidak tahu latar belakang di balik M Grand Hotel, tetapi Zhak Hazi sangat paham. Dengan kekayaan keluarga Zhak Hazi, tidak apa-apa untuk berpura-pura di depan Ilian Qiander, tetapi dibandingkan dengan M Grand Hotel, itu tidak pada level yang sama. Sekarang Quinton Lade telah maju untuk mendukung Adler Wolf, Zhak Hazi sama sekali bukan. Lawannya, seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung, penting untuk menyelamatkan hidupnya. Ilian Qiander memandang Zhak Hazi dengan tak percaya. Kakak Zhak, aku adalah pacarmu sekarang. Zhak Hazi dijepit ke tanah oleh beberapa penjaga keamanan, dan berkata dengan wajah sedih, tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Biarkan dia tidur semalaman, selamatkan aku akan membelikanmu Hermes besok. Ilian Qiander berdiri di samping, aku sedikit tergerak ketika mendengar Zhak Hazi berkata untuk membeli Hermes. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk melihat Adler Wolf. Adler Wolf, bukankah kamu selalu ingin tidur denganku? Yah, aku akan memuaskanmu jika kamu membiarkan kakak Zhak pergi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan malam ini. Petik 2. Adler Wolf meliriknya tanpa ekspresi, keluar. Setelah itu, dia mengabaikan orang-orang ini dan berjalan langsung keluar dari hotel. Joanna Hayes dengan cepat mengikuti. Bagi Adler Wolf, orang-orang ini adalah peran kecil, dan tidak perlu membuang waktu. Setelah Quinton Lade secara pribadi mengirim Joanna Hayes dan Adler Wolf pergi, dia kembali ke lobi hotel lagi, dan melirik Zhak Hazi, Kevin William dan yang lainnya dengan dingin, keluar. Berani memprovokasi Tuan Wolf lagi maka aku akan mematahkan kakimu. Joanna Hayes mengirim Adler Wolf kembali ke kediamannya, mengantarnya memasuki villa, dan kemudian pergi dengan hormat. Di ruang tamu villa, Lucia Zhou duduk tanpa alas kaki di sofa sambil menonton TV. Dia mengenakan gaun tidur warna ungu, tulang selangka putihnya terbuka, dan dia sedikit feminin. Dapat dilihat bahwa suasana hati Lucia Zhou jauh lebih santai setelah urusan perusahaan diselesaikan. Tapi mungkin karena hadiah ulang tahun nenek, dia tampak sedikit khawatir. Melihat Adler Wolf masuk, dia bertanya, dari mana saja kamu? Adler Wolf sedikit terkejut, apakah Lucia Zhou peduli dengan dirinya? Sebelumnya mereka berdua di rumah tidak pernah bertegur sapa. Aku pergi untuk menyiapkan hadiah untuk nenek. Saat berbicara, Adler Wolf mengeluarkan setumpuk anting-anting yang diberikan Tiago Parker dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lucia Zhou. Lucia Zhou melihat anting-anting di tangannya dengan curiga. Bentuknya agak mirip dengan anting-anting yang dia beli sebelumnya, tetapi bahannya tampaknya tidak diketahui Lucia Zhou. Di mana kamu mendapatkannya? Teman yang membantu saya sebelumnya dan apa yang dia berikan kepada saya seharusnya bernilai ratusan ribu. Adler Wolf mengumpulkan alasan sebelumnya. Lucia Zhou menghela nafas dalam-dalam, itu satu-satunya cara. Percayalah padaku. Beristirahatlah lebih awal, dan ikutlah denganku besok. Keesokan paginya, keduanya berkemas dan berangkat. Jika terlambat, kerabat dan orang tua itu takut mereka akan pilih-pilih lagi. Ketika keduanya tiba, Ferdian Zhou dan semua kerabat dan tetuanya sudah hadir. Melihat Lucia Zhou dan Adler Wolf masuk, Ferdian berkata dengan aneh, bukankah ini Presiden Lucia? Nenek, saya mendengar Presiden Lucia mengatakan bahwa hari ini dia ingin memberi Anda sepasang anting senilai 800.000 yuan. Ayo, keluarkan agar semua orang bisa membuka mata mereka. Kemarin, Ferdian Zhou melihat anting-anting itu hancur dengan matanya sendiri, tetapi di Yuncheng, hanya ada satu pasang anting-anting seperti itu, dan itu benar-benar mustahil bagi Lucia Zhou dan Adler Wolf untuk menemukan barang yang sama lagi. Untuk menyenangkan nenek, Ferdian Zhou telah memberitahukan nenek, mengatakan hadiah apa yang telah disiapkan Lucia, tujuannya adalah untuk membuat Lucia dan Adler Wolf terlihat buruk. Lucia mengabaikan Ferdian Zhou, tetapi pergi ke neneknya dan berkata, Nenek, selamat ulang tahun. Ferdian berkata bahwa kau membelikan saya sepasang anting giok, keluarkan dan biarkan aku melihat. Nenek, kehilangan sepasang anting. Kerabat dan tetua di samping juga bercanda, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Adler Wolf mendengus dingin dan melihatnya sekilas. Saya khawatir orang-orang ini sudah berkomplot. Lucia Zhou tersenyum sedikit, aku khawatir nenek tidak akan menyukainya. Adler Wolf, ambil hadiahnya. Dia menyapa Adler Wolf. Ayo, keluarkan anting-anting senilai 800.000 yuan untuk dilihat semua orang. Ferdian Zhou tampak sangat tidak sabar. Yang lain tidak tahu, tetapi Ferdian Zhou tahu yang terbaik anting-anting giok yang dibeli Lucia Zhou kemarin rusak olehnya secara pribadi. Tidak heran mereka bisa mengeluarkannya. Oh, Adler Wolf mengulurkan tangan dan merogoh saku pakaiannya 2 kali, dan bahkan mengeluarkan saku celananya, tetapi dia tidak dapat menemukan kotak tempat anting-anting itu diletakkan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 13-14. Lucia Zhou mengerutkan kening, ada apa? Aku harus ke mobil, berikan kunci mobil, aku akan mencarinya. Adler Wolf sedikit bingung, mengapa dia tidak menemukannya. Ini bukan kepura-puraan. Sebelum keluar, dia memang memasukkannya ke dalam saku celananya, tapi sekarang sudah hilang. Saat berbicara, Adler Wolf mengulurkan tangan kepada Lucia Zhou untuk meminta kunci mobil. Lucia Zhou sedikit malu, cepatlah.
Ferdian, yang berdiri di sampingnya menunggu keadaan ini, akhirnya dia tertawa, sepupuku yang baik, mungkinkah anting-anting yang kamu katakan bernilai 800.000 yuan? Kau berbohong padaku. Nenek adalah kesalahan untuk menyerahkan perusahaan kepada Lucia. Perusahaan akan bangkrut, dan dia telah mencoba untuk berbohong. Saya pikir Adler Wolf telah mengajari hal-hal buruk. Omong kosong ini, kamu tidak boleh tinggal di keluarga Zhou. Adler Wolf melirik Ferdian dengan ringan, Ferdian Zhou, bicaralah dengan hormat, bahkan jika kamu tidak menghormatiku, tapi setidaknya kamu harus menghormati Lucia, dia adalah cucu dari keluarga Zhou dan ditunjuk oleh kakeknya sebagai pewaris. Dan aku suaminya, kamu harus memanggilku kakak ipar, aturan paling dasar, bukankah ayahmu mengajarimu? Petik 2. Kata-kata Adler Wolf tidak hanya memarahi Ferdian Zhou, tetapi juga memarahi ayah Ferdian Zhou, Leonard Zhou. Ferdian Zhou tidak memiliki guru, ini masalah Leonard. Hormati kau. Adler Wolf, mengapa kamu ingin aku memberitahumu? Seekor anjing yang diambil dari tempat pembuangan sampah adalah gelandangan. Dia melayani orang-orang di KTV setiap hari. Apakah uang yang kamu hasilkan cukup untuk menghidupimu sendiri? Ferdian mendengus dingin, sejujurnya, Tuan Half juga akan datang hari ini. Tuan Half adalah tempat terbaik untuk sepupuku. Jika aku jadi kamu, pergilah dari sini, jangan malu di sini. Zhao, Christian, Adler Wolf tahu sesuatu tentang orang ini, putra tertua dari konsorsium Half, salah satu yang terbaik di Yuncheng. Ketika dia masih kuliah, dia telah mengejar Lucia Zhou, tetapi Lucia tidak setuju. Kemudian, bahkan jika Lucia Zhou dan Adler Wolf menikah, Christian Half tidak menyerah. Hari ini, di pesta ulang tahun nenek, Ferdian Zhou secara terbuka mengundang Christian Half. Nenek tidak keberatan, sepertinya dia setuju. Wajah Adler Wolf dingin. Sebelum dia bisa berbicara, Lucia Zhou dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan menamparkan wajah Ferdian dengan tamparan backhand. Prak, suara renyah bergema di aula dan dada Lucia Zhou bergetar, Ferdian, kamu sudah keterlaluan. Setidaknya, dia masih saudara iparmu sekarang, tolong tunjukkan rasa hormat. Desis. Adegan itu membuat hening untuk beberapa saat, dan tidak ada yang menyangka bahwa Lucia Zhou, yang selalu lembut dan anggun, akan secara terbuka menamparkan wajah Ferdian. Di depan nenek, bukankah ini sama dengan memukul wajah nenek? Bahkan Adler Wolf sedikit terkejut bahwa Lucia Zhou akan membelanya. Mungkinkah rasa dingin Lucia terhadap Adler akan mencair? Kamu, Lucia Zhou, apakah kamu gila? Beraninya kamu memukulku. Nenek, lihat Luci, seperti apa dia? Ferdian menutupi setengah dari wajahnya yang bengkak dan mengeluh kepada nenek di sebelahnya dengan ekspresi wajah sedih. Nenek itu berkata dengan wajah muram, Lucia, apa yang kamu lakukan? Mengalahkan saudaramu sendiri untuk orang luar. Huff, Adler Wolf, bajingan yang tidak berguna, aku tidak menyukainya. Jika kamu tidak memiliki hadiah, katakan tidak. Di seluruh keluarga, hanya kakek yang sangat mencintai Lucia, semua orang tidak memiliki perasaan yang baik untuk Lucia. Lucia sudah mengantisipasi sikap neneknya dan menoleh untuk melihat Adler Wolf. Wolf, pergi ambil hadiah dari mobil. Adler Wolf mengangguk, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Lucia memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas grup Zhou untuk waktu yang lama. Untuk kontradiksi dalam keluarga ini, Lucia tidak terlalu sia-sia. Adler Wolf mengambil kunci dari tangan Lucia, berbalik dan berjalan menuju pintu aula. Lucia menyapa neneknya dengan rendah hati, Nenek, Adler Wolf adalah suamiku, mengapa dia orang luar? Karena nenek tidak seperti kami. Setelah Adler membawa hadiah, kami akan segera pergi, membosankan untuk tinggal di sini. Petik 2. Sikap Lucia Zhou sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Sepertinya, benar-benar berniat untuk pergi. Mendengar kata-kata Lucia, Ferdian panik dan dengan cepat bertanya kepada neneknya dengan matanya. Mereka telah merencanakan untuk waktu yang lama untuk hari ini. Jika Lucia dan Adler Wolf pergi seperti ini, maka adegan ini tidak akan bisa berlanjut. Nenek, masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 15. Nenek dengan tenang menatap Ferdian Zhou, menunjukkan untuk Ferdian untuk diam. Sebelum kematian kakek Lucia Zhou, pengelolaan seluruh grup Zhou sepenuhnya diserahkan kepada Lucia Zhou. Bahkan nenek tidak memiliki hak untuk campur tangan secara langsung. Dia tidak puas dengan ini. Karena itu, dalam 2 atau 3 tahun terakhir, nenek diam-diam membujuk beberapa putra dan beberapa pemegang saham untuk merebut kekuasaan hari ini. Kebetulan, perusahaan memiliki celah pendanaan, dan kesempatan seperti itu adalah kesempatan langka, dan tentu saja tidak akan dilewatkan. Setelah sedikit tenang, nenek menunjukkan senyum tipis di wajahnya, kenapa, Lucia sudah dewasa. Nenek tidak akan marah jika kamu mengatakan beberapa patah kata. Nah, karena kamu melindungi suamimu, nenek tidak akan mengatakan apa-apa lagi, hari ini adalah hari ulang tahun nenek, kamu harus tinggal dan makan sebelum pergi. Nenek untuk sementara berkompromi, dan sekarang beberapa paman dan bibi Lucia Zhou belum datang. Setelah semua kerabat ini dikumpulkan, pemegang saham grup Zhou hampir berkumpul dan kemudian akan ada kesempatan untuk menyerang Lucia. Karena nenek lembut, Lucia Zhou menyerah.
Orang tua Lucia Zhou meninggal lebih awal, dan dia dibesarkan oleh kakek neneknya. Kepada neneknya, Lucia Zhou tidak bisa marah. Di luar villa keluarga Zhou, Adler Wolf memutar nomor Tuan Pir. Tuan Pir, saya memerlukan informasi dari semua anggota inti grup Zhou. Anda tahu tentang informasi hitam mereka. Ngomong-ngomong, dan juga keluarga Half. Oke, Tuan Muda. Sebentar lagi, semua informasi akan dikirim ke ponsel Anda. Tuan Pir menjawab dengan sangat singkat. Tuan Wolf memperkerjakan Tuan Pir untuk membantunya, dan beberapa pekerjaan persiapan secara alami sudah dilakukan sejak lama. Adler Wolf berjalan ke BMW Lucia Zhou, membuka pintu, dan mencari di bawah kursi depan. Benar saja, kotak hadiah itu jatuh di bawah kursi. Adler Wolf mengambil kotak hadiah, dan ketika dia memasuki ruang tamu lagi, dia menemukan bahwa ada lebih banyak orang. Beberapa orang Adler Wolf mengenalnya, paman tertua Lucia Zhou, paman kedua, Bibi, dan beberapa orang lagi Adler Wolf tidak mengenalnya. Adler Wolf mengambil kotak hadiah dan mengambil 2 langkah ke depan, dan menyerahkannya kepada nenek dengan hormat. Nenek, selamat ulang tahun. Nenek duduk di atas, dengan ringan membuka kotak hadiah, dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan sepasang anting-anting merah menyala. Anting-anting itu jernih, dan di bawah cahaya, mereka seperti api yang menyala. Meskipun nenek tidak tahu bahan apa itu, bagaimanapun, itu adalah leluhur keluarga besar, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia tertarik dengan anting-anting itu pada saat melihatnya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia dengan ringan meletakkan anting-anting itu di atas meja di sebelahnya, dan berkata dengan santai, kalian tertarik. Bentuknya sangat mirip dengan pasangan kemarin, tapi modelnya sama sekali tidak sama. Bagaimana mungkin Adler Wolf dan Lucia Zhou masih memiliki uang untuk membeli anting-anting dengan harga yang sama? Ferdian Zhou mengirim seseorang untuk menyelidiki Lucia Zhou. Tabungan Lucia Zhou sendiri lebih dari 10 juta telah dilemparkan ke perusahaan. Adler Wolf sendiri bekerja di KTV, jadi seharusnya tidak mungkin baginya untuk menjadi kaya. Melihat sepasang anting-anting merah menyala, mata Ferdian Zhou bersinar dengan kekejaman. Lucia Zhou dengan hormat menanggapi neneknya, iya. Ini yang disiapkan Adler Wolf untukmu, semoga kau menyukainya. Dia mengedipkan mata pada Adler Wolf, tampaknya ingin memberi Adler Wolf pujian agar neneknya bisa mengubah kesannya terhadap Adler Wolf. Setelah 2 hari ini, setidaknya di hati Lucia Zhou, citra Adler Wolf telah sangat meningkat. Ferdian mengambil 2 langkah ke depan, mengambil anting-anting dari meja, dan menimbangnya 2 kali di tangannya. Oh, jadi iparku yang baik yang membelinya. Haha, bukankah seharusnya dibeli dari kios seharga $2 sepasang? Benar, Adler Wolf mengerutkan kening, Ferdian ini benar-benar tidak ada habisnya. Tepat sebelum masuk, dia dengan cepat melirik informasi tentang personel internal keluarga Zhou, dan melihat materi hitam banyak orang. Di antara mereka, ada Ferdian Zhou. Ferdian Zhou, kita adalah keluarga, apakah aku harus merobek wajahmu? Adler Wolf memandang Ferdian Zhou dengan penuh minat. Ferdian Zhou ini ada di dalam keluarga Zhou, dan dia tidak menyembunyikan ambisinya sama sekali, dan selalu ingin menguasai grup Zhou. Sangat disayangkan bahwa Ferdian Zhou adalah orang yang berbakat. Meskipun neneknya secara paksa mengatur posisi yang sangat penting untuk Ferdian Zhou dalam grup Zhou, Ferdian Zhou melakukan satu hal dan mengacaukan yang lain, dan dia tidak memiliki banyak prestasi di dalam perusahaan. Ferdian Zhou melirik Adler Wolf dengan jijik, siapa bilang kita keluarga? Ferdian Zhou hendak memarahi, tetapi melihat mata Lucia Zhou yang tidak baik, dia tiba-tiba menahan setengah kalimat terakhir, menamparkan lagi, dan dia benar-benar tidak bisa bertahan di wajahnya. Adler Wolf, katakan sendiri, berapa banyak yang kamu habiskan untuk anting-anting ini? Ferdian Zhou tidak peduli tentang masalah ini, tetapi mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Seharusnya ratusan ribu. Adler Wolf dengan santai mengatakan sebuah angka. Namun, Ferdian Zhou melompat seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Haha, apa yang seharusnya? Saya hanya akan mengatakan Anda membelinya dari warung pinggir jalan seharga beberapa dolar, Anda masih tidak mengakuinya. Huff, lihat tanda harga pada anting-anting ini. Tidak, saya juga mengatakan bahwa dia bernilai beberapa juta. Yang tidak berguna adalah tidak berguna, sepupu, buka mata Anda dan perhatikan baik-baik. Ferdian Zhou menggantung anting-anting di depan semuanya, dan memang tidak ada label di anting-antingnya. Lucia, bukankah kamu benar-benar membeli dari kios jalanan seharga beberapa dolar untuk menipu nenek? Itu tidak baik. Selain itu, Bibi Lucia Zhou, Janet Lou berkata, bibiku mengatakannya sejak lama. Adler Wolf adalah sampah, dan apapun yang diambil di tempat sampah akan selalu menjadi sampah. Saya menyarankan Anda untuk menceraikannya sesegera mungkin. Lucia, bukan paman ketiga yang memberitahumu. Anda bertanggung jawab atas seluruh grup Zhou, jadi Anda tidak boleh menikahi bajingan seperti Adler Wolf. Sementara semua orang ada di sini hari ini, ceraikan Adler Wolf, saya pikir Tuan Muda Half adalah pasangan yang lebih baik. Paman ketiga juga angkat bicara. Lucia, lihat penampilan pengecut Adler Wolf, apa yang bisa dia bawakan untukmu?
Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang mengobrol, dan segera mulai serangan pertama berbicara dengan Lucia dan Adler Wolf. Ferdian menunjukkan senyum puas di sampingnya. Ini yang aku inginkan. Dan nenek, duduk dengan diam, tidak menghentikan semua orang. Lucia Zhou meminta maaf kepada Adler Wolf. Adler Wolf, maafkan aku seharusnya tidak membawamu ke sini hari ini. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 16. Adler Wolf tersenyum pada Lucia Zhou, tidak masalah, selama kamu tidak membenciku. Adapun mata orang lain, Adler Wolf tidak peduli. Ketika semua orang selesai berbicara, Adler Wolf perlahan berkata, apakah Anda semua sudah cukup bicara? Jika bukan karena wajah Lucia dan kakek, Anda akan mati ribuan kali. Adler Wolf tahu betul bahwa dia tidak membual. Kemarin di KTV, Adler Wolf baru saja meminta dukungan militer tingkat D, dan itu adalah raksasa seperti Tiago Parker yang datang. Anda tahu, ada level C dan level B di atas level D. Namun, Ferdian dan yang lainnya tidak mengerti latar belakang Adler Wolf yang sebenarnya. Adler Wolf, kami telah mengambil sampah dari tumpukan sampah, dan kamu masih sombong. Lihat, ini adalah keluarga Zhou. Semua orang tidak menyambut Anda, jangan mengandalkan saudara perempuan saya tanpa malu-malu. Ambil anting-anting Anda yang rusak, keluar. Setelah berbicara, Ferdian melemparkan anting-anting di tangannya ke lantai aula. Anting-anting itu memantul 2 kali di tanah dan meluncur di tanah ke pintu masuk aula, tetapi itu tidak rusak sama sekali. Kemari, usir dia. Ferdian memarahi di luar pintu, berniat membiarkan pengawal untuk bertindakan. Tapi begitu kata-kata Ferdian Zhou jatuh, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu melangkah masuk dengan tongkat, dan suara nyaring terdengar di aula, anak laki-laki dari keluarga Zhou semakin kasar, aku baru saja datang, dan dia akan menendangku keluar. Pria tua itu sambil berbicara, dia mengambil anting-anting di samping kakinya dan meliriknya dengan santai. Dia menggosok jari-jarinya pada anting-anting, sedikit keraguan muncul di matanya, dia menundukkan kepalanya dan melihat anting-anting dengan hati-hati, wajahnya berubah tiba-tiba. Pada saat ini, nenek yang telah duduk dengan tenang, melihat lelaki tua itu muncul, dan buru-buru dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan berkata, Penatua Dosan, selamat datang di sini, silakan masuk. Ferdian Zhou juga berkata dengan cepat, Penatua Dosan, jangan marah, aku tidak membicarakanmu. Penatua Dosan, yang bernama asli Gabriel Dosan, adalah pemimpin dunia Huaya antik. Dia memiliki koneksi yang sangat baik di seluruh Huaya, dan kemanapun dia pergi, ada bos besar yang menerimanya. Bahkan di Yanjing, ada banyak petinggi yang berteman dengannya. Bos seperti itu, keluarga Zhou secara alami tidak berani menyinggung perasaannya. Alasan mengapa Penatua Dosan datang untuk memberi selamat sepenuhnya karena lelaki tua dari keluarga Zhou memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Penatua Dosan selama hidupnya. Gabriel Dosan berdiri di pintu, melihat anting-anting merah darah di tangannya, semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Akhirnya, dia mengeluarkan kaca pembesar dan mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Gabriel Dosan tidak menanggapi apa yang dikatakan Ferdian dan nenek. Setelah puluhan detik, Gabriel Dosan berkata dengan gembira di wajahnya, dari mana anting-anting ini berasal? Mengapa anting-anting ini dilempar begitu saja ke tanah seperti ini? Petik 2. Melihat tindakan Penatua Dosan saat ini, Ferdian dan nenek sebenarnya sedikit gelisah di hati mereka. Ketegasan Penatua Dosan terhadap barang antik jelas tidak berlebihan, karena Gabriel Dosan telah melihat anting-anting ini begitu lama, itu berarti anting-anting ini tidak sesederhana itu. Nenek melirik Ferdian lalu Ferdian berkata dengan berani, Penatua Dosan, anting-anting ini adalah produk warung kaki 5 yang dibeli oleh menantu keluarga Zhou yang tidak berguna di warung pinggir jalan. Kamu menertawakannya. Jeda, Ferdian Zhou menatap Adler Wolf, jangan keluar. Tapi mulut Gabriel Dosan berkedut, barang langka. Huff, apakah keturunan keluarga Zhou sangat sia-sia sehingga mereka bahkan tidak tahu batu darah? Ferdian secara alami tidak ingin mempercayainya, Penatua Dosan, ini batu darah, Anda tidak bisa salah membacanya, kan? Ketika semua orang yang hadir mendengar kata batu darah, ada kegemparan. Meskipun semua orang bukan dari industri batu giok, mereka mungkin tahu bahwa sepotong batu darah bernilai setidaknya puluhan juta, belum lagi jika diukir menjadi sepasang anting-anting, nilainya akan berlipat ganda. Bagaimana Adler Wolf bisa mendapatkan barang seperti itu? Gabriel Dosan sedikit menyipitkan mata pada Ferdian dan berkata, apakah Anda mempertanyakan keahlian saya? Dia sudah pengalaman selama 50 tahun, dan dia tidak pernah salah. Melihat seluruh Huaya, tidak ada yang berani mempertanyakan keahlian Gabriel Dosan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di seluruh Huaya, jika Gabriel Dosan mengatakan bahwa barang antik itu asli, bahkan jika itu palsu, itu akan dianggap asli. Sebaliknya, bahkan jika itu benar, selama Gabriel Dosan mengatakan itu salah, maka itu salah. Diam, para tetua berbicara, tidak ada alasan bagimu untuk campur tangan. Nenek melihat bahwa situasinya salah, jadi dia buru-buru menegur Ferdian dan menyapa Tuan Dosan dengan hangat, Tuan Dosan, silahkan masuk, cucuku bodoh, jangan pedulikan dia. Penatua Dosan maju 2 langkah, melambai kepada nenek, aku tidak pelit.
Lalu berhenti di depan Adler Wolf dan berkata kepada Adler Wolf sambil tersenyum, Tuan Muda Wolf, kamu sangat murah hati. Sepasang anting-anting batu darah bernilai setidaknya 30 juta, jadi kamu baru saja memberikannya. Petik 2. Desis. Batu seperti itu bernilai 30 juta. Kata-kata Gabriel Dosan jatuh, dan semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Melihatnya seperti ini, Adler Wolf benar-benar berbohong kepada Lucia. Baru saja Adler Wolf mengatakan bahwa anting-anting itu bernilai ratusan ribu, tetapi nilai sebenarnya ternyata 30 juta. Adler Wolf menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Penatua Dosan, yang lebih muda harus berbakti kepada yang lebih tua. Dia juga sedikit terkejut. Tampaknya Tiago Parker masih menyembunyikan nilainya. Lucia Zhou, yang berdiri di samping Adler Wolf, juga terkejut. Anda tahu, baru kemarin Adler Wolf meminta teman sekelasnya untuk menginvestasikan 30 juta di perusahaan, dan sekarang dia telah menghasilkan anting-anting senilai 30 juta. Adler Wolf ini, Lucia Zhou merasa bahwa dia semakin tidak dapat memahaminya. Penatua Dosan mengangguk, menggoyangkan anting-anting di depannya, dan tersenyum pada neneknya, kamu memiliki menantu yang baik. Kamu beruntung. Setelah percakapan selesai, Gabriel Dosan bertanya dengan ragu, namun, sejauh yang saya tahu, satu-satunya anting-anting batu darah di Barat Daya, yang seharusnya dilelang oleh Tiago Parker, bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Anting-anting Bloodstone senilai 30 juta menyebabkan kegemparan ketika mereka dilelang di Huaya Antique Exchange. Semua orang tahu bahwa anting-anting batu darah itu milik Tiago Parker. Mengapa Adler Wolf masih memiliki pasangan? Apakah itu pasangan yang sama? Ketika Lucia Zhou mendengar tiga kata Tiago Parker, pupil matanya mau tidak mau mengecil. Kemarin Adler Wolf mengatakan bahwa anting ini diambil dari seorang teman. Mungkinkah Tiago Parker adalah teman Adler Wolf? Tiago Parker tidak dapat diakses oleh keluarga Zhou, lalu kapan Adler Wolf dan Tiago Parker bertemu? Begitu kata-kata Penatua Dosan jatuh, Ferdian tiba-tiba bereaksi, dan ekspresi di wajahnya sangat menggerakkan. Aku baru saja berkata, bagaimana mungkin orang yang tidak berguna pantas memiliki harta seperti itu? Curi, itu pasti dicuri. Sebuah bencana, ini akan membuat keluarga Zhou berada dalam masalah. Nenek, saya sarankan agar Adler Wolf segera dikeluarkan dari keluarga Zhou. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 17. Selain Ferdian Zhou, ada beberapa murid sampingan lain dari keluarga Zhou yang juga buru-buru bergema. Ya, itu pasti telah dicuri, Nenek, Anda tidak dapat memaafkan sampah semacam ini. Bukan hanya sepupu Lucia yang rusak. Nama baik seluruh keluarga Zhou juga tercoreng. Paman kedua Leonard Zhou mencibir dan membelai janggutnya, Adler Wolf, aku hanya melihatmu hari ini, jadi kamu adalah orang seperti itu. Bibi Zanet Lou dia mengambil dua langkah ke samping Lucia dan berkata, Lucia, kamu harus menjauh dari orang seperti ini, atau kamu akan dihancurkan olehnya cepat atau lambat. Meskipun sikap Lucia terhadap Adler Wolf tidak terlalu baik sebelumnya, tetapi dari kemarin, Lucia Zhou mulai kembali memeriksa hubungannya dengan Adler Wolf. Seluruh keluarga Zhou, meskipun ada banyak orang, adalah kerabat. Namun pada kenyataannya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan diri mereka. Dan hanya Adler Wolf, suaminya dan orang luar, yang diam-diam menjaga dirinya sendiri. Sekarang Lucia tidak akan pernah membiarkan dia dihina oleh semua orang. Lucia melepaskan tangan bibinya dan berjalan cepat ke sisi Adler Wolf, diam, Adler Wolf adalah suamiku, aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Lucia Zhou tampak seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Adler Wolf berdiri di belakang Lucia Zhou, menatap bahu tipis Lucia Zhou, dan tergerak. Apakah gadis kecil ini musuh seluruh keluarga Zhou demi dirinya sendiri? Lucia Zhou menjadi gila untuk kedua kalinya, dan semua orang diam untuk sementara waktu. Bagaimanapun, sebelum perebutan kekuasaan secara resmi, Lucia Zhou masih merupakan pengendali sebenarnya dari seluruh keluarga Zhou. Satu-satunya pewaris yang ditunjuk oleh kakeknya sebelum kematiannya memiliki suara yang kuat dalam keluarga Zhou. Mata semua orang terfokus pada nenek, satu-satunya orang yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan Lucia Zhou. Tidak ada ekspresi di wajah nenek, dia tidak langsung menanggapi pertanyaan Lucia Zhou, tetapi mengalihkan pandangannya ke Adler Wolf. Mengapa, Adler Wolf, tidakkah kamu menjelaskan? 30 juta sudah cukup untuk mengisi kesenjangan pendanaan perusahaan, sepertinya kamu juga tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang. Kata-kata nenek mengandung penghinaan yang dalam. Saat itu, ketika kakek Zhou membawa Adler Wolf, neneknya dengan tegas menentang untuk menerimanya. Tetapi pada saat itu, orang tua dari keluarga Zhou adalah pewaris grup Zhou. Meskipun nenek marah, dia tidak berani melakukan apapun. Tapi sekarang kakek sudah mati, nenek. Tidak keberatan, dan Ferdian Zhou diam-diam membuat banyak batu sandungan untuk Adler Wolf dan Lucia Zhou. Adler Wolf mengangkat bahu acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dijelaskan. Haha, bukankah Tuan Dosan ada di sini? Jika Anda pikir saya mencuri, Anda dapat memanggil polisi dan menangkap saya. Petik 2. Kata-kata Adler Wolf segera membuat Ferdian Zhou dan Leonard Zhou dan yang lain emosi. Ya, Anda harus memanggil polisi untuk menangkapnya, dan kemudian meminta polisi untuk menyerahkan Adler Wolf kepada keluarga Parker.
Ferdian tidak menyembunyikan kegembiraannya sama sekali. Jika Adler Wolf benar-benar mencuri anting-anting senilai 30 juta, maka hidup Adler Wolf akan benar-benar hancur. Panggil polisi, Adler Wolf, jangan lari, aku akan segera memanggil polisi. Saat Ferdian Zhou berbicara, dia mengeluarkan telepon dari sakunya dan bersiap untuk menelepon. Gabriel Dosan berdiri di samping Adler Wolf, melihat ekspresi meremehkan Adler Wolf. Meskipun Gabriel Dosan menjalani sebagian besar hidupnya, ketika dia menatap mata Adler Wolf, dia masih merasa seperti sedang melihat ke dalam jurang. Karena itu, Gabriel Dosan menyimpulkan bahwa putra ini jelas bukan sembarangan. Tunggu sebentar. Gabriel Dosan mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menyela Ferdian Zhou. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menelepon untuk mengonfirmasi? Jika anting-anting itu benar-benar dicuri, belum terlambat untuk memanggil polisi. Meskipun Ferdian Zhou sangat gembira saat ini, Gabriel Dosan tahu bahwa tanpa persetujuan nenek, Ferdian Zhou tidak akan berani seperti ini. Pada generasi ketiga dari keluarga Zhou, jumlah orang turun, meskipun ayah Lucia Zhou memiliki 3 saudara laki-laki. Pada generasi Lucia Zhou, hanya ada satu laki-laki, Ferdian Zhou. Oleh karena itu, nenek sangat mencintai cucu satu-satunya ini sejak dia masih kecil. Baiklah, Penatua Dosan dan keluarga Parker saling mengenal, hanya untuk menjernihkan kesalahpahaman. Nenek mengangguk dan setuju. Tanpa ragu, Gabriel Dosan memutar nomor Tiago Parker dan langsung menyalakan speakerphone. Halo, siapa itu? Suara energik seorang pria parubaya datang dari telepon. Itu adalah Tiago Parker, kepala keluarga Parker. Gabriel Dosan berdeham, Ketua Parker, lama tidak bertemu. Gabriel Dosan, saya memberanikan diri untuk menelepon Anda Ketua Parker, saya punya sesuatu untuk meminta nasihat. Tiago Parker mendengar bahwa itu adalah Gabriel Dosan, dan nada suaranya sangat sopan. Ternyata Penatua Dosan, sama-sama, jika ada yang bisa aku lakukan untuk membantu, katakan saja padaku. Koneksi Gabriel Dosan tidak disebut-sebut, dan Tiago Parker tidak berani memintanya di depan Gabriel Dosan. Itu benar, saya kebetulan melihat sepasang anting-anting batu darah yang dilelang oleh pemilik keluarga Parker tahun lalu di jamuan ulang tahun nenek dari keluarga Zhou. Saya tidak tahu apakah anting-anting itu hilang dari keluarga Parker, atau... Gabriel Dosan tidak memiliki terlalu banyak sapaan, langsung ke intinya. Ada keheningan di aula, dan semua orang menahan napas dan mendengarkan suara di speakerphone dengan tenang. Lucia Zhou juga sedikit gugup, dan telapak tangannya tampak sedikit berkeringat. Di telepon, Tiago Parker merenung selama beberapa detik, dan kemudian dia berkata, "Oh, maksudmu anting-anting batu darah. Kemarin, Tuan Wolf mengatakan bahwa dia kekurangan hadiah untuk nenek itu, jadi saya memberi bantuan. Sebelumnya, Tuan Wolf sangat membantu saya." Papa, telepon di tangan Ferdian jatuh ke tanah dengan keras, di layar, nomor polisi sudah dimasukkan, dan dia hanya perlu menekan tombol panggil. Dan sekarang mendengarkan kata-kata Tiago Parker, dia benar-benar memberikan anting-anting ini kepada Adler Wolf. Dan Adler Wolf membantu Tiago Parker sebelumnya. Adler Wolf adalah menantu yang bekerja di KTV. Bagaimana dia bisa membantu Tiago Parker? Tentu saja, semua ini hanyalah urusan yang diketahui Adler Wolf dan Tiago Parker sebelumnya. Semua orang terdiam, saling memandang, mata mereka penuh kejutan. Semua orang tahu apa artinya bekerja sama dengan Tiago Parker. Keluarga Parker, salah satu dari 2 hegemon di Yuncheng, memiliki cukup banyak bantuan untuk melakukan banyak hal di Yuncheng. Tidak apa-apa, Ketua Parker, Anda sedang sibuk dan di lain waktu aku akan mengunjungimu. Gabriel Dosan mengkonfirmasi masalah batu darah, dan hendak menutup telepon. Tiago Parker tidak ragu-ragu, oke. Selain itu, tolong beritahu nenek keluarga Zhou. Sebelumnya, keluarga Parker tidak tahu hubungan antara keluarga Zhou dan Tuan Wolf, dan dia harus berpindah-pindah lebih banyak di masa depan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 18. Karena dia menggunakan speakerphone, semua orang yang hadir dapat mendengar kata-kata Tiago Parker dengan jelas. Ini Tiago Parker, bos Yuncheng yang sebenarnya, benar-benar berinisiatif untuk menunjukkan kasih sayang kepada keluarga Zhou. Aku akan sampaikan pesan Anda. Gabriel Dosan menanggapi Tiago Parker, menutup telepon, berbalik untuk melihat Adler Wolf sambil tersenyum. Tuan Muda Wolf, kakek Zhou benar-benar tidak salah menilaimu. Gabriel Dosan melangkah maju tanpa menunggu tanggapan Adler Wolf. Dalam 2 langkah, dia meletakkan anting-anting di atas meja, tersenyum dan berkata kepada nenek, sekarang jelas bahwa anting-anting batu darah diberikan kepada Adler Wolf oleh keluarga Parker. Ada banyak hadiah dalam tas besar dan kecil di atas meja, ada batu zamrud, gelang dan karang setinggi lebih dari 1 kaki, semuanya sangat menarik. Tapi sekarang, ketika semua orang melihat hal-hal di atas meja, mereka tiba-tiba merasa dibayangi. Nenek menjawab dengan sedikit malu, meletakkan anting-anting di tangannya, dan berkata kepada Adler Wolf dengan suara yang dalam, Adler Wolf, apa yang terjadi antara kamu dan kepala keluarga Parker? Hubungan antara Adler Wolf dan Tiago Parker harus diselesaikan, jika tidak, jika Tiago Parker mengintervensi Lucia Zhou dengan gegabah, segalanya akan menjadi rumit. Siapa Adler Wolf? Dia adalah anggota keluarga inti dari keluarga Wolf.
Dia telah menjalani pelatihan yang ketat. Bagaimana mungkin Adler Wolf tidak tahu apa yang dipikirkan nenek? Namun, dia belum berencana untuk mengungkapkannya. Oh, bukan apa-apa. Hanya kebetulan saya menemukan tas tangan milik Tuan Parker, dan ada beberapa kontrak senilai ratusan juta. Tuan Parker ingin memberi saya cek saat itu, tapi saya menolak, dan kemudian kebetulan memakai anting-anting itu kemarin dan dia berikan padaku. Adler Wolf menjelaskan dengan santai, tetapi masuk akal. Ketika Ferdian, nenek dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba menghela nafas lega. Ternyata begitu. Baru saja menemukan tas tangan. Dan kali ini, Adler Wolf menerima anting-anting Tiago Parker senilai 30 juta, imbalan semacam ini diperkirakan sangat langka. Adapun berjalan-jalan dengan keluarga Zhou, itu mungkin hanya kata-kata sopan. Lagi pula, kontrak senilai ratusan juta bisa menghasilkan puluhan juta. 30 juta batu darah, saya khawatir, telah melebihi nilainya sendiri. Dalam hal ini, hal-hal berikutnya masih dapat berjalan seperti biasa. Sudut mulut nenek bergerak pelan, mengerti. Dia melirik semua orang yang hadir, mengeluarkan folder, dan berkata kepada semua orang ada di sini hari ini, dan kita hanya membahas arah masa depan grup Zhou. Pertanyaan, Lucia, Anda telah menandatangani laporan pengunduran diri ini dan menyerahkannya kepada perusahaan. Sambil berbicara, nenek menyerahkan folder itu kepada Lucia Zhou, tanpa emosi di wajahnya. Berdiri di samping Lucia Zhou, Adler Wolf tidak bisa menahan cibiran, apakah ini merobek wajahnya? Ini adalah kerabat grup Zhou. Ketika perusahaan dalam kekacauan, semua orang mengabaikan mereka, tetapi sekarang ketika mereka merebut kekuasaan. Lucia Zhou melihat surat pengunduran diri besar di folder transparan, dengan keterkejutan, kemarahan, dan kekecewaan di matanya. Meskipun dia mengharapkannya, tetapi sekarang neneknya ingin mengambil kekuatan Lucia Zhou di depan umum. Lucia Zhou merasa semburan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Nenek, apa yang kamu lakukan? Aku juga cucumu. Apa? Lucia, bukan nenek yang memaksamu. Mari kita lihat bagaimana kamu menjalankan perusahaan sekarang, rekening perusahaan jika Anda tidak bisa mendapatkannya kembali. Kesenjangan pendanaan saat ini masih 30 juta yuan, kan? Sudahkah Anda menarik investasi? Jika Anda tidak dapat menarik investasi, perusahaan akan bangkrut. Ini adalah kerja keras kakekmu, apakah masih ingin melihatnya hancur di tanganmu? Nenek berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah semuanya sedang dipertimbangkan untuk perusahaan. Itu benar, sepupu, tolong tanda tangani. Jangan khawatir, setelah saya mengambil alih perusahaan, saya akan bisa mendapatkan investasi segera, dan saya pasti akan membuat perusahaan makmur. Kata Ferdian Zhou bangga. Paman dan bibi ketiga buru-buru menggema, kami juga berpikir bahwa jauh lebih baik bagi Ferdian untuk mengambil alih perusahaan, setidaknya itu tidak akan membuat perusahaan semakin sengsara. Lucia, mengundurkan diri. Jangan khawatir, keluarga tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, dan akan mengatur untuk Anda. Cabang, Anda masih nomor 1. Semua orang mengatakan satu kalimat saya, dan mereka membujuk Lucia Zhou satu demi satu. Mendengarkan kata-kata kerabat ini, hati Lucia Zhou sangat sakit. Apakah ini keluarga yang darahnya lebih kental dari air? Melihat ekspresi sedih Lucia Zhou, Adler Wolf tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dia berdeham, melirik semua orang di aula dan berkata, karena semua orang membujuk Lucia untuk mengundurkan diri, bagaimana kalau mengangkat tangan untuk memilih? Mereka yang mendukung pengunduran diri Lucia, tolong angkat tangan. Begitu kata-kata Adler Wolf keluar, nenek dan Ferdian Zhou, Leonard Zhou dan yang lainnya terkejut sejenak. Apa maksudnya menggali kuburnya sendiri? Pesta ulang tahun hari ini semua berkomplot dengan nenek dan Ferdian Zhou. Bagaimana mungkin mereka menentang pendapat nenek? Oke, aku mendukungnya. Ferdian Zhou adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Leonard Zhou adalah yang kedua. Yang ketiga, keempat. Dalam waktu kurang dari 30 detik, di seluruh aula, hanya Gabriel Dosan, Lucia Zhou, dan Adler Wolf yang tidak mengangkat tangan. Gabriel Dosan memandang orang-orang ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, sekelompok idiot berpandangan pendek. Begitu, itu berlalu dengan suara bulat, apalagi yang bisa Anda katakan, Anda telah kehilangan suara. Ferdian melihat tangan kanan semua orang yang terangkat, dan wajahnya hampir tersenyum. Tubuh Lucia Zhou bergoyang, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Adler Wolf melingkarkan lengannya di pinggang Lucia Zhou dan berkata dengan tenang, dalam hal ini, kami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, tetapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Sekarang dua orang sepupu sedang belajar di luar negeri. Jika Lucia mengundurkan diri, sepertinya hanya Ferdian Zhou yang bisa menjadi presiden grup, kan? Nenek mengangguk ringan, iya, ini maksud semua orang, apakah Anda punya pendapat? Adler Wolf terkekeh, tidak masalah. Saya hanya ingin bertanya, jika Ferdian Zhou secara sukarela melepaskan posisinya sebagai presiden perusahaan, siapa yang akan menjadi presiden? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 19. Logika Adler Wolf berubah terlalu cepat, dan nenek tidak mengikuti untuk sementara waktu. Tapi Ferdian Zhou mencibir, Adler Wolf,
apakah kamu memiliki penyakit di kepalamu? Sungguh lelucon, aku akan melepaskan posisi presiden perusahaan apabila kepalaku terjepit di pintu. Sekarang, apa yang telah digali lubang di langit adalah untuk merebut kendali perusahaan. Sekarang, nenek, bersama dengan semua kerabat grup Zhou, akan melawan dan merebut kekuasaan di perjamuan keluarga. Bagaimana mungkin Ferdian Zhou menyerahkan kesempatan yang begitu sempurna? Adler Wolf tersenyum ringan, mungkin kepalamu benar-benar terjepit di pintu. Masalah ini akan dibahas nanti. Nenek, tolong jawab pertanyaanku dulu. Jika Ferdian Zhou menyerah secara sukarela, maka satu-satunya pengendali perusahaan hanya bisa Lucia bukan? Adler Wolf mengunci kedua ahli waris itu berulang kali, dan pertanyaan untuk memilih salah satu dari keduanya membuat nenek sedikit gelisah. Tetapi kata-katanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak mudah bagi nenek untuk menolak tanpa menjawab. Tentu saja, hanya ada 4 anak di generasi ketiga keluarga Zhou. Jika Ferdian tidak bisa menjadi presiden, maka tentu saja itu hanya Lucia. Tapi situasi ini tidak mungkin. Bahkan jika Ferdian Zhou adalah seorang pengecut, dia juga akan mendorong Ferdian Zhou ke posisi presiden perusahaan. Untuk hari ini, mereka telah merencanakan selama 3 tahun, dan mereka hanya selangkah lagi, bagaimana mereka bisa menyerah. Bagus sekali. Adler Wolf tersenyum jahat di sudut mulutnya dan mulai mengeluarkan ponselnya. Ferdian Zhou melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan memberi isyarat kepada semua orang untuk meletakkan tangan mereka ke bawah. Oke, Adler Wolf, jangan ribut. Sepupu Lucia, cepat dan tanda tangani, semua orang tidak sabar. Lucia menoleh dan melihat Adler Wolf, ada beberapa keengganan di matanya. Tetapi meskipun kakek mentransfer 30% saham ke Lucia Zhou, jika semua kerabat bersatu melawannya, bahkan jika rapat umum pemegang saham diadakan, Lucia Zhou masih akan dirugikan. Adler Wolf menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, biarkan aku yang menanganinya. Suara itu jatuh, dan dia mengaitkan jarinya ke Ferdian Zhou. Ferdian, ke sini, aku akan menunjukkanmu sesuatu yang bagus. Ferdian Zhou memandang Adler Wolf dengan waspada dan berkata, Adler Wolf, apa lagi yang kamu coba lakukan? Semua orang telah mengangkat tangan mereka untuk memilih, kamu harus menyerah. Adler Wolf mencibir, apakah kamu benar-benar tidak dating, jangan menyesal. 2 tahun yang lalu, pada tanggal 13 Agustus di gang nomor 89, Mingyuan Barat Daya, pada pukul 3 sore. Tepat setelah kata-kata Adler Wolf setengah jalan, wajah Ferdian Zhou berubah tiba-tiba, bibirnya bergetar, Adler Wolf, tutup mulutmu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tentu saja kamu tahu apa yang aku bicarakan. Apakah kamu yakin kamu tidak menghampiriku? Saya akan melanjutkan. Adler Wolf mengangkat telepon di tangannya. Tepat saat dia akan melanjutkan berbicara, Ferdian berjalan menuju Adler Wolf dengan cepat. Mereka ke sudut ruangan, siap untuk mengobrol secara pribadi. Ferdian Zhou meraih kera Adler Wolf dan berkata dengan kejam, Adler Wolf, kamu bisa makan tanpa pandang bulu. Sebaiknya jangan bicara omong kosong, jika tidak, berhati-hatilah untuk tidak bisa melihat matahari besok. Dan selanjutnya, dia juga berpikir bahwa dia menanganinya dengan sangat bersih. Dicengkeram kera Ferdian Zhou, Adler Wolf tidak panik sama sekali, dan tersenyum ringan, ancam aku. Tidak ada gunanya, ayo, mari kita lihat foto-foto indahmu. Itu adalah beberapa gambar Ferdian Zhou dan beberapa anak muda yang merobek pakaian seorang gadis dan menekannya ke tanah. Melihat foto-foto ini, tubuh Ferdian Zhou sedikit gemetar, dan bahkan ada sedikit kepanikan di matanya. Dari mana Anda mendapatkan foto-foto ini? Adler Wolf mendorong lengan Ferdian Zhou menjauh dan berkata dengan lembut. Pada tanggal 13 Agustus Anda dan 3 rekan Anda memaksa seorang gadis masuk ke gang, takut hal-hal ini akan terungkap. Mengatur agar kakak kecelakaan mobil. Apakah hati nurani Anda tidak akan terganggu? Informasi Tuan Pir sangat detail, bahkan lokasi kampung halaman gadis itu, nomor rumah, dan orang tua gadis itu. Ada nomor ponsel. Tidak, tidak mungkin, kamu. Ferdian Zhou memandang Adler Wolf, tubuhnya hampir lemas. Ferdian Zhou benar-benar tidak bisa mengetahuinya, semuanya begitu mulus pada waktu itu, mengapa Ferdian Zhou masih memiliki bukti penting di tangannya 2 tahun kemudian. Adler Wolf meletakkan teleponnya, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Anda ingin orang tidak tahu apa-apa, Anda harus melakukannya sendiri. Ferdian Zhou, Anda adalah orang yang kuat. Jika Anda membunuh orang bersama-sama, Anda akan dipenjara selama sisa waktu hidupmu. Bagaimanapun, dia juga anggota inti dari keluarga Zhou, jadi dia secara alami memahami beberapa prinsip dasar. Apa yang kamu inginkan? Ferdian Zhou sangat marah. Adler Wolf mencibir, sangat sederhana, biarkan kepalamu terjepit di pintu. Mata Ferdian Zhou memancarkan perjuangan, Adler Wolf, jangan paksa aku. Kamu tahu, aku telah menguasai perusahaan hari ini, setidaknya aku bisa ambil, jangan biarkan aku kehilangan kesempatan ini. Berikan ponselmu, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, grup Zhou bernilai ratusan juta, jadi Ferdian Zhou tidak mau melepaskannya. Oke, jika kamu tidak takut mati, kamu bisa mencobanya. Adler Wolf tersenyum ringan,
aku akan memberimu 3 detik, dan aku akan memberitahu nenek bahwa kamu bersedia menyerahkan posisi presiden, dan kamu dengan tulus merekomendasikan Lucia. Jika tidak, saya tidak keberatan mengumumkan bukti ini. Suara itu berhenti, Adler Wolf tidak memberi Ferdian Zhou waktu untuk berpikir, dan mulai menghitung mundur. 3, 2, masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 20. Ferdian Zhou berdiri di samping Adler Wolf, wajahnya terpelintir saat dia berjuang. Tidak ada keraguan bahwa jika dia tidak setuju, Adler Wolf akan menyebarkan bukti tanpa ragu-ragu, penjara yang dingin menunggu Ferdian. Ferdian Zhou tiba-tiba menemukan bahwa sampah yang tampaknya tidak berguna ini sebenarnya tidak berguna sama sekali. Saya membencinya, dia hampir berhasil. Pada saat Adler Wolf hendak meneriakkan nomor terakhir, Ferdian Zhou berkata, "Nenek, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Hah? Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Adler Wolf dan Ferdian Zhou. Kata-kata Adler Wolf yang tidak dapat dijelaskan kepada Ferdian Zhou barusan membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Apa yang terjadi di gang 2 tahun lalu? Nenek duduk dengan diam. Ferdian, apa yang ingin kamu katakan? Ferdian Zhou menghela nafas dalam-dalam, menatap Adler Wolf dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Nenek, aku baru saja memikirkannya, aku pikir kemampuanku masih belum cukup untuk mengambil tugas penting ini, posisi Presiden Grup Zhou masih dipegang oleh sepupu Lucia." Semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang sangat luar biasa. Bagaimana situasinya? Ferdian Zhou melompat sekarang, dia pasti akan menang. Dan dalam sekejap, dia benar-benar menyesal tidak menginginkan posisi presiden. Ini tidak masuk akal. Nenek berdiri langsung dari tempat duduknya, nafasnya sedikit pendek. "Ferdian, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak sakit, kan?" Mereka telah merencanakan situasi ini selama bertahun-tahun. Sekarang sudah di depan mata dan Ferdian Zhou benar-benar menyesalinya. Ferdian Zhou merasa tidak nyaman, tetapi Adler Wolf memiliki bukti. Bahkan jika dia memiliki 10.000 kengganan, dia hanya bisa mengikuti rencana yang dimiliki oleh Adler Wolf. "Jangan khawatir, Nenek, aku sangat sadar sekarang. Kakak iparku baru saja menyadarkanku, dan aku benar-benar menyadari kesalahan dan kekuranganku. Seharusnya aku meminta maaf kepada kakak ipar dan sepupuku. Kamu tidak perlu membujuk saya sangat merekomendasikan sepupu saya." Kata-kata Ferdian Zhou tulus, dan bahkan Adler Wolf hampir mempercayai Ferdian Zhou. Orang ini, itu sia-sia untuk tidak bertindak. Ferdian Zhou berkata dengan tegas, bahkan jika nenek ingin terus menganiaya Lucia Zhou, tidak ada alasan. Bahkan jika Lucia dipaksa mundur dari posisi presiden, siapa yang akan menjadi presiden grup Zhou? Ayah Ferdian Zhou, Leonard Zhou adalah yang paling cemas. "Ibu, ini." Ferdian dia. Leonard Zhou tahu tentang putranya. Jika itu bukan masalah hidup, Ferdian Zhou tidak akan pernah berbicara omong kosong di sini. Nenek mengerutkan kening dan melirik Adler Wolf. Baru saja, Ferdian Zhou mulai berbicara omong kosong dengan Adler Wolf. "Adler Wolf, apa yang kamu katakan kepada Ferdian?" Tepat ketika Adler Wolf hendak berbicara, Ferdian Zhou berkata dia memotongnya langsung dan berkata, "Nenek, kamu tidak perlu mempermalukan kakak ipar benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Kakak ipar hanya menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi saya pikir kakak ipar adalah benar, itu saja." Leonard Zhou berjalan mendekat. Ferdian. Setelah Ferdian Zhou berjalan ke sisinya, Leonard Zhou bertanya pada Ferdian Zhou dengan wajah muram. Ferdian berkata dengan ekspresi sedih, "Nenek, ayah. Adler Wolf tahu tentang kejadian 2 tahun lalu. Dia memiliki foto dan beberapa bukti kunci. Aku harus mengakuinya." Mendengar kata-kata Ferdian Zhou, ekspresi kaget melintas di mata Leonard Zhou. Ketika dia melihat Adler Wolf lagi, ada ekspresi yang lebih rumit. Nenek dan Leonard Zhou secara alami tahu apa yang dilakukan Ferdian 2 tahun lalu. Untuk melindunginya, keduanya juga membuat rencana dan menggunakan hubungan tertentu. Dan Adler Wolf benar-benar tahu tentang itu. Dan foto Adler Wolf ini tersembunyi cukup dalam. Adler Wolf berkata dengan ringan, "Sekarang Ferdian telah menyerahkan posisi presiden. Menurut apa yang baru saja saya katakan, hanya Lucia yang dapat memegang posisi presiden, kan? Apakah Anda semua punya pendapat?" Semua mata tertuju pada nenek. Kunci dari masalah ini adalah pernyataan nenek. Wajah nenek memucat karena marah, tetapi Adler Wolf memiliki pegangan Ferdian Zhou di tangannya, jadi nenek tidak bisa melihat Ferdian Zhou di penjara. Soal perebutan kekuasaan presiden, nenek tidak punya pilihan selain berkompromi. Oke, karena Ferdian tidak mau menjabat sebagai presiden, maka Lucia akan terus menjabat sebagai presiden, dan masalahnya selesai. Nenek membuat keputusan akhir. Meskipun paman kedua, paman ketiga, bibi, dan lainnya tidak puas, mereka tidak banyak bicara. Lucia Zhou berdiri di samping Adler Wolf dan menarik napas panjang lega. Awalnya mengira itu adalah situasi buntu, tetapi pada akhirnya diselesaikan hanya karena beberapa kata dari Adler Wolf dan Ferdian Zhou. Lucia Zhou merasa seperti sedang bermimpi. "Adler Wolf, apa yang kamu katakan pada Ferdian Zhou?" Lucia bertanya dengan tenang. Adler Wolf tersenyum misterius, "Ini rahasia. Semua orang duduk di aula,
dan ketika seseorang datang, mereka bersiap untuk mengadakan perjamuan. Orang itu adalah Christian Half dari grup Half yang dikatakan Ferdian So sebelumnya. Christian Half datang hari ini untuk mengambil istri Adler Wolf, tetapi Adler Wolf tidak memiliki banyak reaksi. Dia masih memiliki kartu as Christian Half di tangannya. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah suara muda yang hangat terdengar di pintu masuk aula. Nenek, Christian terlambat. Kemudian, seorang pria muda berpakaian putih berjalan ke aula dan berjalan langsung ke Lucia So. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kamu semakin cantik. Aku sangat menyukainya. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.